membuat arang sekam di kebun saya. Ya, ini adalah hari Minggu saya yang cukup sibuk ya. Karena hari ini agenda saya adalah membuat arang sekam. Apa sih arang sekam itu? Arang sekam adalah media tanam yang terbuat dari kulit biji padi yang dibakar dengan tidak sempurna. Nah, kalau kulit biji padi ini dibakar dengan sempurna, namanya bukan arang sekam lagi, tapi namanya abu. Dan jika sudah berubah menjadi abu, maka tidak bisa dimanfaatkan lagi sebagai media tanam yang baik. Ada berbagai cara untuk membuat arang sekam ini. Ada yang mempergunakan tong besar, ada yang mempergunakan silinder dan lain sebagainya. Tetapi saya di kebun ini cukup sederhana ya. Alat yang saya pergunakan yaitu blower ya. Nah, seperti ini proses pembuatan dari arang sekam. Ya, blowernya saya cuk dulu ya. Kemudian dinyalakan seperti nyala biasa. Ada tombol on off-nya. Nah, setelah blower nyala, kemudian sekam atau kulit biji padi ini pun saya kumpulkan di atasnya. Nah, seperti ini penampakannya. Kami sudah beberapa bulan terakhir ini membuat arang sekam dan sudah terkumpul hampir 300 sak. Sebagian sudah kami pergunakan lagi. Nah, hari ini kami kembali lagi membuatnya, saya bersama sahabat saya, Pak Dewi dan Mak Dewi, untuk persiapan di belakang sungai ya. Karena ada beberapa hari lagi yang akan saya pakai untuk menanam coklat. Ya, sudah banyak dari kita yang memahami apa sih manfaat dari arang sekam ini. Ya, arang sekam ini memiliki banyak sekali manfaat, ya antara lain menjaga struktur tanah, menyuburkan tanah, menjaga kelembaban tanah, menyeimbangkan pH tanah, menjaga agar tanah tetap gembur, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Nah, yang di samping saya itu adalah arang sekam yang sudah jadi ya, yang dalam sak. Nah, dalam satu hari saya dan sahabat saya Mak Dewi dan Pak Dewi hanya bisa membuat arang sekam ini sekitar 5 sak. Karena proses pembuatannya cukup memakan waktu. Dalam satu pembuatan dibutuhkan waktu cukup lama. Nah, dalam proses pembuatan arang sekam ini harus betul-betul diperhatikan tingkat kematangannya ya. Tidak boleh sampai menjadi abu. Kalau menjadi abu sudah tidak bisa dipergunakan lagi. Nah, seperti inilah penampakan dari arang sekam yang sudah jadi. Cantik ya. Dia berwarna hitam. Kalau menjadi abu dia akan berwarna coklat. Bukan coklat, berwarna perak ya. Nah, seperti ini hitam padat. Kalau dipegang itu dia padat. Nah, nih yang sudah jadi seperti ini penampakannya. Nah, tuh saya masih asik membantu sahabat saya Mak Dewi dan Pak Dewi. Nah, terlihat gundukannya masih kecil ya, ini karena memang sekam yang saya ambil tadi masih sedikit jumlahnya. Biasanya kalau sudah banyak menggunung ya, saya menghilang di balik asap yang tebal dan terlala. Saya pun keluar ya, sungguh perih mata saya karena asapnya begitu tebal. Ya, sekarang saya akan membantu memindahkan sekam padi ini ke tempat pembakaran yang jaraknya ya cukup jauh ya, lumayan jauh ya, berapa langkah. Ya, untuk seorang mama yang berusia 50 tahun, jarak beberapa langkah seperti ini sudah cukup membuat ngos-ngosan ya. Tapi tidak apa-apa, hitung-hitung sambil olahraga ya. Nah, arang sekam ini di online dijualnya lumayan mahal ya. Saya membuka-buka harga di online dijual sekitar 25.000 per kilo, belum ongkir. Nah, bisa dibayangkan sampai di tempat saya, biasanya kalau saya pesan paket bisa nyampe 70.000 ya per kilonya, kadang-kadang 50 ya, kita ambil rata-rata 50 ya. Berarti sampai di tempat saya Balinggi Sulawesi Tengah, arang sekam ini 1 kilo dihargai 75.000 rupiah, lumayan mahal dan luar biasa mahal ya. Dan bisa dibayangkan jika saya membeli satu sak ya, yang berarti 50 kilogram, nah kalikan berapa uang yang harus kita keluarkan untuk membeli satu sak arang sekam di online.
Dan wow, kita akan tercengang loh mendengar harganya. Satu sak terdiri dari 50 kilogram dikali 75.000. Nah, bayangkan kalau seperti saya sudah menghasilkan 300 sak. Kalikan 300 sak dikali 75.000. Aduh, 1 miliar lebih. Tapi kalau kita bikin sendiri, biayanya sangat murah ya. Kita hanya bermodalkan blower, kemudian sekam atau kulit biji padi yang kita bisa minta di penggilingan yang ada di daerah kita sendiri ya. Tapi tentunya ini berlaku khusus untuk yang tinggal di pedesaan ya. Seperti saya, kalau kita tinggal di kota yang mungkin sangat-sangat sulit ya. Tidak ada waktu untuk ke penggilingan karena jarak, karena kemacetan. Ya memang jalan satu-satunya harus membeli. Makanya wajar ya, sangat mahal ya, karena mereka pun butuhnya cukup 1 kilo atau berapa kilo untuk di pekarangan saja, bukan seperti kita untuk pertanian yang agak sedikit luas. Ya, seperti inilah kalau tinggal di pedesaan ya, ada keuntungan-keuntungan dalam situasi tertentu ya, seperti pembuatan sekam ini kita dipermudah untuk mendapatkan bahan bakunya. Karena memang untuk di kampung, khususnya di desa saya, sekam atau kulit biji padi ini atau wot pesak ya bahasa Balinya, dianggap sebagai limbah ya yang sudah tidak dipergunakan lagi. Jadi ketika kita membutuhkan atau meminta, kita tinggal datang saja. Kemudian mengambil sesuka hati kita sebanyak yang kita mau. Nah itu lihat, saya masih bersemangat 45 untuk membantu sahabat saya Mak Dewi dan Pak Dewi memindahkan sekam padi di tempat yang ini menuju ke tempat pembakaran. Karena mungkin saya tahu ya harganya begitu mahal, jadi saya betul-betul mengeluarkan tenaga saya untuk membantu di sini. Di samping itu, saya juga sudah tahu seperti apa sih manfaat dari arang sekam. Itu bisa dilihat atau saya bisa melihat sendiri seperti apa sih pertumbuhan dari pohon coklat saya yang saya pelihara beberapa bulan terakhir ini ya. Mungkin sekitar ada yang hampir 10 bulan, ada yang seperti di kebun saya ini baru 7 bulan. Nah tuh, sekarang saya persiapan untuk membuka sekam yang akan saya segera tuangkan. Nah 1, 2, 3, saya mulai menuangkan sekam di sekitaran api ya, di sekitaran api, karena kalau di atas api saknya akan terbakar, karena sak ini akan saya pergunakan lagi untuk menyimpan sekam yang sudah selesai dibuat. Dan waktunya untuk ngaso, saya sudah sedikit ngos-ngosan ya. Saya minum air mineral dulu. Nah tuh, saya sudah lumayan capek ya. Dan selanjutnya saya mau istirahat sejenak dulu di kubu saya.